masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kembali kita akan datang di hadirat Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami, yang telah memelihara kehidupan kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan kami sangat percaya di saat kami tidur Engkau menyediakan yang kami butuhkan di hari ini. Itu sebabnya sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami mau meraih semua yang Engkau rancangkan bagi kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga apa yang hamba sampaikan pada pagi hari ini akan senantiasa termaterai dan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Dan terpujilah Engkau, firman Tuhan ini akan memberi kami semangat, kekuatan, gairah untuk terus melakukan aktivitas dengan seluruh tantangan, kesulitan yang ada di hari ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita melihat di dalam Mazmur 136, ini cukup panjang, pada ayat 1 sampai dengan ayat 26. Tetapi saya akan melihat satu ayat saja di dalam ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mau katakan dengar baik bahwa Tuhan selalu punya cara ajaib bagi kita. Amin. Silakan saudara tulis amin ya di kolom komentar dan bahkan di live chat ya saudara ya. Katakan amin bahwa Tuhan baik. Haleluya. Katakan begitu saudara ya. Nah saudara perhatikan, selama melewati padang gurun, bangsa Israel justru mengalami mujizat-mujizat luar biasa. Tuhan Allah menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan Alkitab menyatakan di Nehemia 9 ayat 21, 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Saudara, penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang dan kasih setianya tidak pernah berubah sedikit pun. Meskipun bangsa Israel berulang kali menyakiti hati Tuhan dengan ketidaktaatan mereka. Di sepanjang perjalanan mereka tidak pernah berhenti mengeluh. Mereka terus bersungut-sungut, mengomel, ngedumel, ya kan, berkeluh kesah, menyalahkan pemimpin, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Terhadap mereka Tuhan berkata di dalam Keluaran pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-9, telah kulihat bangsa ini
Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, berkat-berkat apa saja yang dialami bangsa Israel ketika berada di padang gurun? Mari kita lihat, ada dua hal. Yang pertama, berkat pemeliharaan. Saudara, selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel tidak pernah kekurangan makanan karena Tuhan selalu menyediakan mana, ya, itu nama makanannya, mana, ya, setiap pagi, yang kalau tertulis di dalam, sebagaimana tertulis di dalam Keluaran pasal 16:31, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Wow, saudara, ya. Jadi Tuhan menyediakan mana, ya, itu makanan mereka di padang gurun setiap pagi. Warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti rasa kue madu. Bagaimana itu kue madu, saudara, ya? Bukan hanya itu, saudara. Burung puyuh pun Tuhan siapkan di waktu petang. Selain itu, mereka juga melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan memberi mereka minum dengan cara yang ajaib. Coba saudara bayangkan, ya, di padang gurun loh, ya kan? Nah, kalau saudara masih sulit membayangkan, saudara daftar, ya, untuk keberangkatan bulan Oktober tanggal 17, ya, supaya saudara bisa lihat bagaimana padang gurun itu. Dan saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan mereka makanan, yaitu mana di waktu pagi, dan sore ada burung puyuh, ya, di waktu petang ada burung puyuh. Dan Tuhan juga memberikan mereka minum dengan cara yang ajaib. Sungguh Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong mereka. Amin. Jadi yang pertama adalah berkat pemeliharaan. Yang kedua, berkat perlindungan. Saudara, padang gurun adalah tempat yang sangat ekstrim dan ganas. Siang hari begitu panas, malam hari sangat dingin. Tetapi Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Itu luar biasa, saudara. Ini membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Sungguh Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian tertulis dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Tetapi sayang, saudara, sebagian besar umat Israel harus mati di padang gurun sebelum mereka mencapai tanah perjanjian oleh karena ketidaktaatan mereka sendiri. Di padang gurun pun Tuhan selalu punya cara ajaib untuk menolong umatnya. Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong saudara dan saya. Dalam perjalanan hidup ini paling tidak kita sudah menikmati yang namanya berkat pemeliharaan Tuhan. Kita bisa ada hari ini, bisa melewati masa-masa yang menegangkan, menakutkan, mengkhawatirkan selama 2 tahun pandemi COVID-19 dan masih berlangsung saat ini.
di mana untuk daerah Jakarta itu PPKM dinaikkan lagi menjadi level 2, saudara. Karena ternyata ada peningkatan yang signifikan. Tetapi kalau hari ini kita masih ada, kita boleh berkata karena berkat perlindungan Tuhan. Amin. Berkat pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga boleh menikmati berkat perlindungan dari Tuhan. Bahwa di masa pandemi kita lihat bahwa banyak perusahaan yang gulung tikar, bangkrut begitu ya. Sebagai hamba Tuhan, gereja tutup. Ya kan saudara? Kehilangan pelayanan, kehilangan pekerjaan, kehilangan income, bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin ada yang kehilangan istri, kehilangan suami. Mungkin kehilangan anak, kehilangan orang tua. Tetapi kalau kita masih ada hari ini, kembali lagi karena berkat perlindungan Tuhan. Saudara, seperti bangsa Israel, mereka selalu menikmati dua hal itu, berkat pemeliharaan dan berkat perlindungan. Padang gurun adalah tempat yang sangat ekstrim dan ganas. Saudaraku yang kekasih, padang gurun melambangkan sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan sesuatu yang kering, ya, dan tandus. Mungkin saudara hari-hari ini kita sedang berada seperti di padang gurun. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Dan Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong saudara dan saya. Jangan pernah ragukan kuasa kasih setia Tuhan untuk menolong kita. Amin. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berada dalam kesusahan. Saya maklumi saudara. Karena memang saudara, di bulan ini saudara, kita sedang bergumul dengan apa? Dengan anak-anak sekolah, biaya-biaya sekolah anak-anak kita. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Amin. Pasti pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Percaya kalau Tuhan sudah memelihara kita, melindungi kita, Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk berkat pemeliharaanmu dan juga berkat perlindunganmu atas kami semua. Kami ada sebagaimana kami berada, itu karena Tuhan yang berkenan atas kami. Kiranya hari ini kami juga dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam tugas dan kerja kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, dan kiranya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar akan senantiasa menjadi bagian kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada